Jalanan yang sunyi itu, aku menatap ke langit. Aku memohon agar ayah melihat dari atas sana, bahwa anak yang dulu ia banggakan kini terusir, bukan karena dosa, tapi karena kejahatan yang berselimut kepura-puraan. Dan malam itu, di tengah lampu jalan yang temaram, aku melangkah menjauh meninggalkan rumah peninggalan ayah dengan hati yang hancur, dan masa depan yang belum kutahu akan kemana. Malam itu terasa panjang. Langit seperti ikut menangis bersamaku. Aku duduk di jok motor teman kerjaku, menggenggam erat tas kecil berisi pakaian seadanya dan satu foto ayah, satu-satunya benda yang sempat kuselamatkan sebelum pergi. Setiap detik di jalan terasa menyayat. Aku tidak tahu kemana harus pulang, karena rumah yang seharusnya jadi tempatku berlindung, kini telah menolakku. Kami berkeliling cukup lama, hingga akhirnya berhenti di sebuah gang kecil di pinggiran kota. Di sana, ada deretan rumah petak dan beberapa kamar, kos yang masih buka meski sudah lewat tengah malam. Dengan bantuan temanku, aku menemukan satu kamar kecil di ujung gang. Dindingnya kusam, catnya mulai mengelupas. Dan hanya ada satu ranjang besi serta meja tua di pojok ruangan. Tapi malam itu, tempat sekecil itu terasa seperti surga, karena setidaknya, aku punya atap untuk berteduh. Begitu pintu tertutup, aku duduk di lantai dan menangis sepuasnya. Tangisku bukan hanya karena kehilangan rumah, tapi juga karena merasa benar-benar sendirian. Tak ada keluarga yang datang mencari. Tak ada saudara yang menanyakan kabar. Semua percaya pada fitnah yang ditebarkan Bu Ratna. Rasanya seperti dunia ikut mengusirku. Hari-hari pertamaku di kos terasa berat. Aku masih harus bekerja, seolah tidak terjadi apa-apa. Di kantor, aku tersenyum seperti biasa, tapi di balik senyum itu ada luka yang belum kering. Kadang saat teman-teman tertawa, aku hanya diam, karena pikiranku masih dipenuhi bayangan malam itu, wajah warga yang menuduh, tawa puas Bu Ratna, dan rumah ayah yang semakin jauh dari jangkauan. Setiap malam sepulang kerja, aku pulang ke kamar sempit itu. Aku duduk di dekat jendela, menatap lampu jalan yang redup, sambil menggenggam foto ayah. Aku sering berbicara pelan pada foto itu, menceritakan hari-hariku, seolah ayah masih mendengarkan. Aku bilang bahwa aku baik-baik saja, meski kenyataannya tidak. Aku hanya tak ingin membuatnya sedih, bahkan dalam doa. Perlahan, aku mulai menata hidupku. Aku belajar memasak sendiri dengan alat sederhana. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit dari gajiku, berharap suatu hari bisa membeli tempat tinggal yang benar-benar milikku. Aku juga mulai belajar menerima kenyataan, bahwa terkadang, orang yang paling kita percayai bisa menjadi sumber luka terdalam. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, aku melewati warung kopi di ujung gang. Beberapa kali, aku mendengar bisik-bisik orang membicarakan tentang Bu Ratna. Katanya, kantin tempatnya bekerja sepi, dan ia mulai berhutang ke sana-sini. Aku tidak tahu apakah itu benar, dan jujur aku tidak ingin tahu. Aku sudah cukup lelah membenci. Yang aku tahu, hidupku kini benar-benar dimulai dari nol. Di kamar kecil itu, aku belajar arti mandiri yang sesungguhnya. Belajar menenangkan diri tanpa pelukan keluarga, belajar berdiri tanpa sandaran siapapun. Dan di sela semua rasa sakit itu, perlahan tumbuh kekuatan baru dalam diriku, kekuatan untuk memaafkan, dan untuk tidak lagi menoleh ke masa lalu. Malam-malamku masih sepi, tapi tidak sekelam dulu. Setiap kali aku menatap langit dari balik jendela kos, aku selalu berkata dalam hati, "Terima kasih ayah, mungkin semua ini bukan akhir. Mungkin ini cara Tuhan membuatku kuat. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Karena meski rumah peninggalan ayah telah hilang dariku, aku masih punya sesuatu yang tak bisa diambil siapapun. Harga diri dan keyakinan bahwa Tuhan melihat segalanya." Waktu berlalu. Sudah hampir 8 bulan sejak malam itu, malam ketika aku terusir dari rumah peninggalan ayah. Luka di hatiku belum benar-benar sembuh, tapi setidaknya kini aku sudah bisa tersenyum tanpa berpura-pura. Hari-hariku di kantor perlahan mulai berubah. Kerjaku yang dulu hanya sebagai staf administrasi kini mendapat perhatian dari pimpinan. Mungkin karena aku selalu datang lebih awal, jarang mengeluh, dan berusaha menyelesaikan semua pekerjaan dengan rapi. Aku hanya ingin membuktikan bahwa meski hidup menendangku jatuh, aku masih bisa berdiri. Suatu pagi, aku dipanggil oleh manajer perusahaan. Ia bilang perusahaan ingin memberikan promosi kepadaku. Aku tidak menyangka. Setelah semua yang kulalui, Tuhan memberiku kesempatan ini. Aku diangkat menjadi koordinator bagian administrasi, dengan tanggung jawab yang lebih besar. Selain kenaikan gaji, perusahaan juga memberikan fasilitas motor dinas untuk memudahkan pekerjaanku. Hari itu, ketika menerima kunci motor dari HRD, tanganku bergetar. Bukan karena aku bangga, tapi karena aku teringat bagaimana dulu aku
diusir dari rumah dengan tuduhan tak berguna. Kini tanpa siapapun membantuku, aku bisa membeli makanan dari hasil keringatku sendiri, menyewa tempat tinggal sendiri, dan bahkan memiliki kendaraan resmi dari kantor. Rasanya seperti jawaban Tuhan yang lembut tapi tegas. Kau tidak butuh pembenaran dari manusia. Siva, aku yang tahu siapa dirimu. Dengan tambahan gaji dan fasilitas motor itu, hidupku jadi sedikit lebih mudah. Aku tidak lagi harus menunggu angkutan umum setiap pagi, bisa berangkat lebih cepat, dan pulang tanpa takut larut malam. Uang transportasi yang dulu habis di jalan, kini bisa kutabung perlahan-lahan. Setiap akhir bulan, aku menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan rumah. Bukan rumah besar, hanya tempat kecil yang benar-benar milikku, tanpa ada orang yang bisa mengusirku lagi. Hari-hariku kini diisi dengan kerja keras dan ketenangan. Aku mulai memperbaiki pola hidup, lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Di waktu senggang aku menulis jurnal, menuliskan semua perjalanan hidupku dari awal. Kadang aku menangis saat menulisnya, tapi di saat yang sama, aku merasa kuat. Aku sadar, semua kepedihan yang dulu kualami bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Kamar kosku yang dulu terasa sempit kini justru terasa hangat. Setiap kali melihat tumpukan tabungan di meja kecil itu, aku tersenyum. Aku sudah tidak lagi menunggu keajaiban datang, aku sendiri yang sedang menciptakannya. Dan tanpa kusadari, kabar tentang kehidupanku yang membaik mulai tersebar. Beberapa teman lama mulai menghubungi. Namun di antara semua pesan yang masuk, ada satu nama yang membuatku terdiam lama. Iya, Bu Ratna. Ia mengirim pesan singkat, memintaku untuk bertemu. Katanya, ada hal penting yang ingin dibicarakan. Aku membaca pesannya berulang kali, mencoba menenangkan hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi entah kenapa, aku tidak lagi takut. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapi masa laluku, bahkan jika itu berarti berhadapan lagi dengan orang yang dulu menghancurkan hidupku. Hari itu hujan turun pelan sejak siang. Langit abu-abu seolah ikut menahan tangis. Aku duduk di sebuah kafe kecil dekat kantor, menatap jam di dinding. Sudah lewat 5 menit dari waktu yang dijanjikan, namun aku tetap menunggu. Entah mengapa, hatiku berdebar bukan karena takut, tapi karena bercampur antara rindu dan luka yang belum tuntas. Tak lama kemudian pintu kafe terbuka. Seorang wanita berkerudung lusuh masuk perlahan. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat, tubuhnya tampak kurus, langkahnya pun gontai. "Ya, Bu Ratna." Wanita yang dulu ku coba panggil ibu dengan segala hormat dan ketulusan, kini berdiri di hadapanku dengan mata sayu dan senyum yang hampir pudar. Kami duduk berhadapan tanpa suara. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, seolah menjadi latar dari pertemuan yang penuh getir ini. Bu Ratna membuka tas kecilnya, mengeluarkan sapu tangan, dan mulai bercerita tentang bagaimana hidupnya kini jauh berubah, tentang kantin tempatnya bekerja yang bangkrut, utang yang menumpuk, dan anak tirinya yang dulu ia banggakan kini menjauh karena tak tahan dengan tabiatnya sendiri. Aku hanya diam, mendengarkan setiap kata dengan hati yang tenang, meski di dalam dada ada perasaan yang sulit dijelaskan. Dulu aku pernah bermimpi bisa menegurnya dengan marah, menuntut keadilan, menanyakan mengapa ia tega menghancurkan hidupku. Tapi kini, saat ia duduk di hadapanku dengan mata berkaca-kaca dan tangan gemetar, semua rasa benci itu lenyap begitu saja. Yang tersisa hanya iba. Ketika pelayan datang membawakan 2 gelas teh hangat, aku merogoh tas kecilku. Keluarlah sebuah amplop coklat berisi uang tabungan yang selama ini kusimpan. Tidak banyak, tapi cukup untuk membantu seseorang memulai dari awal. Aku meletakkan amplop itu di atas meja, mendorongnya pelan ke arahnya. Ia menatapku, matanya membesar, suaranya bergetar. Namun sebelum sempat berbicara, aku menatapnya dengan lembut. Aku ingin mengatakan bahwa aku sudah tidak ingin membalas dendam. Bahwa uang itu bukan karena aku masih menganggapnya keluarga, tapi karena aku tidak ingin lagi membawa kebencian dalam hidupku. Aku berkata pelan, tanpa emosi, bahwa hidup ini akan terus berjalan, dan setiap orang akan menuai apa yang pernah ia tanam. Aku sudah melalui masa kelamku, dan kini saatnya aku berjalan tanpa beban. Bu Ratna menunduk. Air matanya jatuh, membasahi amplop yang kini digenggamnya erat. Ia meminta maaf berulang kali, dengan suara serak yang hampir tak terdengar. Aku hanya menatapnya, tersenyum tipis, lalu berdiri. Sebelum melangkah pergi, aku sempat menepuk pundaknya dan berkata, lirih bahwa aku sudah memaafkan, namun bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Keluar dari kafe, hujan masih turun. Namun kali ini aku tidak lagi merasa dingin. Aku menatap langit, menghirup udara dalam-dalam, dan merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama ini, lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku benar-benar tenang. Aku berjalan ke arah motor dinas yang diparkir di pinggir jalan. Helmku pasang,
Dan sebelum menyalakan mesin, aku sempat menatap bayanganku di kaca spion. Wajah yang dulu sering basah oleh air mata, kini terlihat lebih dewasa, lebih kuat. Hidupku memang penuh luka. Tapi kini aku tahu, tidak semua luka harus dibalas dengan dendam. Sebagian cukup disembuhkan. Dengan ikhlas dan keikhlasan itu sendiri, adalah kemenangan terbesar. 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan itu. Banyak hal berubah. Bukan hanya di sekelilingku, tapi juga di dalam diriku. Aku kini tidak lagi tinggal di kamar kos kecil di ujung gang itu. Dari hasil kerja keras dan tabungan yang kukumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya aku bisa membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, hanya terdiri dari 2 kamar, ruang tamu sederhana, dan halaman kecil di depan tempat aku menanam beberapa bunga yang dulu disukai ayah. Tapi bagiku, rumah ini jauh lebih berharga dari rumah megah manapun, karena setiap bata dan catnya adalah hasil dari keringat, air mata, dan doa. Tidak ada yang bisa mengusirku dari sini. Tidak ada fitnah, tidak ada tawa penghinaan. Hanya kedamaian dan suara angin yang berhembus lembut setiap sore. Pekerjaanku pun semakin stabil. Aku dipercaya menjadi kepala bagian, membimbing beberapa staf muda. Terkadang saat melihat mereka semangat bekerja, aku tersenyum teringat masa-masa ketika aku berdiri di posisi yang sama, berjuang sendirian tanpa tahu arah hidup. Kini aku mengerti, setiap penderitaan dulu bukan tanpa alasan. Semua itu adalah proses untuk menguatkan. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu menyalakan lilin kecil di ruang tamu. Bukan karena aku takut gelap, tapi karena lilin itu mengingatkanku pada ayah sosok yang dulu selalu berkata bahwa hidup tidak akan pernah mudah, tapi selama hati kita baik, Tuhan tidak akan menutup jalan. Aku meletakkan foto ayah di atas meja, dan setiap kali menatapnya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Aku tahu di tempat yang jauh sana, ayah pasti bangga melihat anaknya bisa berdiri setegak ini. Sesekali aku mendengar kabar tentang Bu Ratna. Katanya ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil dan hidup sederhana. Aku tidak lagi merasa sakit mendengarnya, tidak juga bahagia. Hanya merasa bahwa setiap orang memang akan mendapat bagian hidupnya masing-masing. Dan mungkin dengan cara itu, Tuhan sedang mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi kecuali kebaikan. Sore itu, aku duduk di teras rumah baruku, menikmati udara hangat sambil menyeruput teh. Suara burung bercampur dengan angin, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Aku menatap langit jingga dan tersenyum pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar merasa tenang. Aku menatap tangan yang dulu lemah, kini bisa menggenggam hidup sendiri. Aku menatap jalan di depan rumah jalanku sendiri, tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Dan aku berbisik dalam hati, "Terima kasih ayah, aku sudah sampai sejauh ini. Luka yang dulu membuatku jatuh, kini menjadi alasan aku tumbuh." Malam turun perlahan. Aku menutup pintu rumah, menyalakan lampu, dan menatap ruangan yang hangat dengan cahaya kuning lembut. Inilah rumahku, hasil dari semua perjuangan dan kesabaran. Tempat di mana aku akhirnya menemukan arti pulang yang sesungguhnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar siap menghadapi hidup. Bukan lagi dengan tangis, tapi dengan keyakinan bahwa setiap luka, sekecil apapun, bisa berubah menjadi cahaya jika kita mau belajar memaafkan.